Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Perletis Dewi, I46. Hari ini saya akan membahas mengenai konflik perebutan wilayah maritim di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan merupakan kawasan sumber daya alam yang strategis dan jalur perdagangan yang vital, sehingga menjadi subyek sengketa beberapa negara antara lain Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Konflik wilayah maritim di Laut Selatan mencerminkan kompleksitas klaim teritorial dan dinamika kekuatan geopolitik. Artikel ini menganalisis konflik dari perspektif hukum internasional dengan fokus pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini juga mengkaji dampak keputusan Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016 yang menolak 9 poin keputusan Tiongkok terhadap klaim atas ketegangan regional. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun internasional memberikan kerangka untuk menyelesaikan perselisihan, namun implementasinya sering terhambat oleh resistensi dan ketidakpatuhan. Masuk ke pendahuluan. Laut Cina Selatan adalah salah satu kawasan paling strategis dan diperebutkan di dunia. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, serta jalur perdagangan yang penting bagi perekonomian global. Sengketa wilayah di Laut Cina Selatan melibatkan negara-negara antara lain Tiongkok, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Taiwan. Klaim yang ditumpangkan pada zona maritim seringkali menimbulkan ketegangan dan risiko konflik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sengketa Laut Cina Selatan dari sudut hukum internasional dengan penekanan pada prinsip-prinsip yang relevan dan implikasinya terhadap stabilitas kawasan. Apa permasalahan dalam konflik ini? Yang pertama adalah apa saja prinsip hukum internasional yang relevan dalam konflik tersebut. Yang kedua ada bagaimana keputusan Pengadilan Arbitrasi Internasional mempengaruhi klaim dan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Apa dampak? Yang ketiga ada apa dampak dari konflik ini terhadap stabilitas regional dan perdagangan internasional. Berikut adalah metodenya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui analisis keputusan hukum, pengadilan internasional, artikel jurnal, dan laporan organisasi internasional dan sumber sekunder lainnya. Analisis tersebut dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan Laut Cina Selatan dengan prinsip-prinsip hukum internasional khususnya yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Masuk ke analisis dan pembahasan. Prinsip hukum internasional yang relevan ada tiga. Yang pertama, Konvensi PBB tentang hukum laut, atau kita sebut UNCLOS, merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pemanfaatan laut secara internasional. UNCLOS menentukan hak yurisdiksi suatu negara atau zona ekonomi eksklusif sampai dengan 200 mil laut dari negaranya dan landas kontinennya. Yang kedua ada prinsip hukum kebebasan navigasi. UNCLOS juga menjamin hak atas kebebasan navigasi bagi semua negara yang penting untuk perdagangan internasional. Operasi kebebasan navigasi yang dilakukan di Laut Cina Selatan bertujuan untuk memulihkan klaim maritim Tiongkok yang dianggap berlebihan. Yang ketiga ada prinsip hukum penyelesaian sengketa secara damai. Hukum internasional menekankan pentingnya penyelesaian masalah secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan keputusan pengadilan internasional. Yang kedua ada keputusan pengadilan arbitrase internasional. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag mengeluarkan keputusan yang menolak klaim historis bagian utama dari Laut Cina. Pengadilan tersebut menyatakan bahwa tidak ada dasar bagi klaim 9 garis Tiongkok. Putusan ini mendukung klaim Filipina atas ZII-nya yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok. Namun, Tiongkok menolak mengakhiri putusan tersebut dan memperkuat kehadiran militernya di wilayah sengketa. Dampak putusan dari arbitrase internasional adalah pertama, ada klaim teritorial. Keputusan ini memperjelas batas ZII yang diakui secara internasional, namun kurang efektif dalam mengubah QUO karena adanya perlawanan dari Tiongkok. Yang kedua ada ketegangan diplomatik.
Penolakan Tiongkok terhadap keputusan menambah ketegangan diplomatik antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN serta dengan negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada dampak terhadap stabilitas regional dan perdagangan internasional. Ada dua, yaitu keamanan regional dan perdagangan internasional. Dalam keamanan regional, ketegangan yang berkelanjutan di Laut Cina Selatan meningkatkan risiko konflik militer antar negara yang terlibat. Meningkatnya kehadiran militer Tiongkok di kawasan ini meningkatkan kekhawatiran mengenai kemungkinan eskalasi konflik. Yang kedua, dampak ada perdagangan internasional. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan yang dilalui oleh sekitar sepertiga dari total perdagangan maritim di dunia. Setiap konflik di Laut Cina Selatan dapat mengganggu jalur perdagangan global dan mempunyai dampak internasional yang luas. Kesimpulan dari konflik kali ini adalah perebutan wilayah maritim di Laut Cina Selatan merupakan permasalahan kompleks yang melibatkan klaim teritorial, kepentingan ekonomi, dan kekuatan geopolitik. Prinsip-prinsip hukum internasional yang ditetapkan dalam UNCLOS merupakan kerangka hukum untuk menyelesaikan perselisihan, namun penerapan dan penghormatan terhadap keputusan keadilan merupakan suatu tantangan. Ketegangan yang terus berlanjut di kawasan memerlukan upaya intensif dan komitmen semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai guna menjaga keamanan maritim regional dan internasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.